Oke, Shalom. Selamat pagi Sobat STI. Sebelum kita mengawali hari ini, mari kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman itu yang akan membersamai kita, merengkuh kita dalam segala tanggung jawab tugas kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur kami berikan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Sebelum kami melewati segala tugas tanggung jawab kami hari ini, kami mau merendahkan di depan Tuhan untuk membaca, menggumuli firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi dasar kekuatan yang akan bersama dengan kami, memimpin kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Oleh karenanya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya renungan kami pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut penelitian dari kesehatan itu, orang itu perlu istirahat itu kurang lebih 7 sampai 9 jam per hari, kurang lebih seperti itu. Normalnya begitu. Tetapi seringkali ada orang satu sisi juga workaholic namanya. Workaholic itu orang gila kerja. Gila kerja itu pagi, siang, sore, malam, subuh, wah kerja terus. Jadi tidak ada waktu istirahat. Kalau mahasiswa sistem SKS ya, nggak tidur, begitu kerja terus sampai lupa istirahat. Lah harusnya itu hanya istirahat cukup 7 sampai 9 gitu. Tapi kalau terlalu lama ya kemalasan namanya ya. Lah firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Renungan pagi hari ini berjudul berhenti sesaat untuk istirahat. Jadi kita juga perlu istirahat. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 2 ayat 2 sampai 3, hari ke-7 itu dikhususkan atau dibedakan dari hari pertama sampai ke-6. Mengapa? Seperti dikatakan, Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi Allah berhenti pada yang ke-7. Kemudian Allah istirahat. Allah memberkati. Kemudian Allah itu juga menguduskan pada hari Sabat. Jadi Sabat itu sebagai tujuan penciptaan. Jadi Allah menciptakan surga, bumi, dan segala isinya dalam 6 hari. Tetapi kisah penciptaan belum selesai. Hari ke-7 dikhususkan oleh Allah karena pada hari itu Allah istirahat. Allah istirahat. Kalau begitu apa maksudnya Allah istirahat? Jadi ibadah dikaitkan dengan penciptaan. Kemudian Sabat adalah sesuatu yang ditentukan bagi manusia. Artinya bahwa manusia itu berhak istirahat dari pekerjaannya untuk menikmati kebaikan Allah yang telah diperbuat. Artinya Sabat berhenti untuk istirahat dan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Jadi tidak bisa itu terus-terusan selama 1 minggu 7 hari kerja terus, ya harus ada waktu istirahat. Karena hari Sabat dikhususkan sebagai hari istirahat atau hari penghentian dari penciptaan, bukan saja dalam perjanjian Musa, tetapi kita juga perlu memperhatikan dan berusaha menentukan bagaimana prinsip hari Sabat itu diterapkan. Artinya saudara-saudara, dalam keseharian kita, dalam 7 hari, dalam 1 minggu, perlu ada waktu untuk istirahat. Kerja boleh, aktivitas boleh, tapi nampaknya juga butuh istirahat. Allah sendiri dalam penciptaan begitu. Jadi kita harus berhenti sesaat untuk istirahat. Untuk apa? Untuk menikmati karya Tuhan, kehebatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Saudara sebagai mahasiswa harus mampu memanage waktu dengan baik. Ada waktu untuk istirahat. Saudara pelayan Tuhan, ada waktu untuk istirahat. Tidak bisa itu setiap hari 24 jam saudara kerja terus. Jadi mari kita memperhatikan, berhenti sesaat untuk istirahat. Untuk ngapain? Menikmati kebaikan Tuhan. Saudara merefleksikan bagaimana Tuhan hebat di depan saya, yang terus merengkuh saya. Allah hebat, bagaimana yang terus membersamai saya.
Oleh sebab itu, pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita sama-sama introspeksi diri. Apakah kita sudah ada waktu sesaat berhenti untuk istirahat, atau bahkan kita seringkali nggak ada waktu istirahat, untuk tidur aja susah. Oleh sebab itu, mari kita refleksikan, berhenti sesaat untuk istirahat, untuk menikmati karya dan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.